Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu kita sudah belajar merubah tampilan-tampilan di dalam WordPress atau merubah themes. Namun kita belum bisa melakukan setting themes tersebut karena memang data-data dari WordPress asal itu belum kita impor, dan impor ini belum bisa kita lakukan sebelum kita pasang themes awalnya, karena bila kita tidak pasang themes awal, themes yang akan kita migrasi dan juga pluginnya, maka migrasi ini tidak mengambil juga file-file bawaannya, terutama seperti file-file media, diantaranya yaitu file-file gambar, maupun juga yang terkait seperti form-form yang sudah kita buat. Untuk itu langkah pertama yaitu kita ekspor WordPress ini dari server 1. Kemudian juga kita siapkan web atau blog baru, itu sudah kita siapkan. Kemudian kita siapkan juga themesnya, ya, kita siapkan, kita aktifkan themes city level. Kemudian juga kita aktifkan plugin sama dengan apa yang kita pasang di server awal. Baru kita lakukan proses importing WordPress ini. Ini kalau kita hanya memindahkan data dari satu server, dari server 1 ke server 2 dengan beda domain atau beda subdomain. Namun apabila kita ingin memindahkan WordPress itu, blog kita itu dari server, memindahkan termasuk juga memindahkan domainnya ke server lain, maka harus ada beberapa langkah. Yang pertama di sini ada digambarkan, ini server 1, yaitu server awal P3I or ID. Ini misalkan diasumsikan berada di Indonesia. Kemudian ini sebelum kita memindahkan ke server akhir, yaitu beda provider atau misalnya berada di luar negeri, kita harus menggunakan server sementara. Lebih bagus yaitu beda server, karena domain P3I ini adalah domain utama, bukan domain add-on, maka harus kita pindahkan ke server sementara yang berbeda dengan server P3I or ID. Kemudian barulah bisa kita pindahkan ke server akhir. Apa saja yang harus kita siapkan? Pertama, di sini kita ekspor file WordPress melalui fasilitas tools, yaitu WordPress Exporter. Kemudian kita aktifkan themes dan plugin di server 2, jadi harus sudah terpasang. Kemudian baru file yang sudah kita ekspor dari server awal kemudian diimpor ke server 2 ini. Nah, setelah itu kita harus melakukan langkah kedua. Langkah kedua itu yaitu memindahkan domain. Nah, karena ini merupakan umumnya karena server P3I or ID ini menyatu dengan hosting, maka kita harus tanyakan kepada provider. Namun apabila ini terpisah,
Jadi pembelian hosting dengan pembelian domain ini terpisah. Kita bisa mengarahkan dengan mudah melalui fasilitas DNS Management. Di sini kita tidak membahas masalah perpindahan domain. Kemudian apabila add-on domain ini bukan domain utama, misalnya kita di sini sudah di server akhir ini, di server 3 ini sudah ada domainnya, maka kita setelah diarahkan kepada server 3, jadi domain P3i or ID ini sudah diarahkan ke server 3, maka kita dengan mudah cukup melakukan add-on domain. Ini berada di fasilitas cPanel. Ini juga mudah ini. Kemudian langkah ketiga setelah itu yaitu melakukan ekspor data dari server 2 ini, server sementara ini. Jadi bukan diekspor dari sini, bukan, tapi diekspor dari sini. Karena biar media-media ikut, file-file media yang di attach maupun file-file form maupun yang lainnya itu ikut terbawa, bukan hanya file teksnya saja. Kemudian baru kita di sini sudah disiapkan juga diinstal WordPress juga di server ini. Kemudian kita aktifkan juga DOMS maupun plugin yang sama dengan server 1, server 2 kita aktifkan juga di sini. Karena ini sudah tidak bisa diakses lagi. Begitu kita pindahkan dalam langkah kedua ini, maka server 1 ini tidak akan bisa, server awal ini tidak akan bisa diakses. Hanya yang bisa diakses adalah server sementara ini. Maka kita ekspor dulu, setelah itu baru kita aktifkan DOMS plugin di server 3. Setelah benar-benar domain ini pindah, kemudian barulah kita melakukan importing dari hasil dari ekspor file server 2. Nah, namun dalam tutorial WordPress ini kita tidak melakukan perpindahan server secara langsung. Maksudnya tidak memindahkan dari server awal maupun server akhir. Yang akan kita bahas di sini adalah melakukan duplikasi. Jadi bagaimana memindahkan dari sini, melakukan backup. Jadi mungkin bisa dikatakan melakukan backup dari server awal ke server sementara. Karena memang domain P3i or ID ini tidak direncanakan untuk dipindahkan ke server lain. Namun sebagai sebagai pengetahuan saja, agar tatkala kita ingin memindahkan server dari server 1 ke server 3 itu harus melalui server sementara. Atau juga apabila kita ingin melakukan install ulang di server awal gitu ya, kita harus memindahkan dulu ke server sementara, baru kita lakukan install ulang di sini. Jadi WordPress-nya misalnya kena hack, nah itu kita harus memindahkan ke server sementara. Jadi mungkin sempat di backup, kemudian kita tarik di sini di server sementara, kemudian kita balikan lagi ke server awal. Oke. Kita langsung saja kita buka browser. Di sini P3i or ID. wp login php ya. Kita login dahulu. Masuk.
kemudian ya di sini situs awal. Nah, yang sedangkan yang di sini adalah situs yang akan kita ini server yang kedua, apa maksudnya, situs backupnya, web backupnya. Nah, kita ke halaman dashboard. Ini juga ke halaman dashboard. Oke. Nah, ini karena kita bisa lihat di sini apa saja yang akan kita ekspor di sini, karena WordPress ya, jadi situs kita, blog kita ini menggunakan BuddyPress, juga menggunakan forum, juga menggunakan contact form, dan juga file-file image gitu ya. Maka di sini kita harus melakukan ekspor secara penuh. Nah, jadi ini semua isi. Nah, untuk itu pada saat ekspor pada saat ini akan membawa link-linknya juga. Nah, ini memang filenya hanya berukuran kecil. Kita show in folder aja ya. Nah, ini ya, ini kita pindahkan saja ke D dulu biar memudahkan. Terus kita ganti namanya P3I 2014 05 30. Kemudian kita kembali lagi di sini. Nah, di sini semuanya masih kosong. Tulisan, halaman, komentar juga masih kosong. Cuman kita upayakan kita samakan ini kategori. Kategori kebetulan ini sama dengan yang kategori yang ada di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah pada server yang ini, pada domain subdomain ini, belajar P3 ini, kita harus aktifkan DOMS. Ini DOMS ya, jadi tema harus kita aktifkan dulu. Sebentar, kita lihat tampilan. Ini kebetulan sudah aktif, posisi DOMS city level ini sudah aktif. Kemudian juga plugin-plugin yang terpasang. Di sini kita harus lihat plugin apa saja yang terpasang. Ini harus sama. Nah, jadi terutama adalah ini ya, BBPress kita aktifkan dulu. Kemudian plugin lainnya kita aktifkan, yaitu BuddyPress.
karena ini juga file-file body press juga sudah kita ekspor, biar pada saat kita lakukan importing juga akan sama gitu. Kalau kita tidak aktifkan, maka kita tidak mengimpor dengan sempurna. Kemudian juga ini contact form. Yang lebih bagus memang kita aktifkan semuanya. Baiklah, kita aktifkan aja semuanya untuk menghindari kesalahan dalam importing. Kita aktifkan ini semuanya. Ini body press, ini body press activity, kita aktifkan juga. Kemudian plugin lagi, kita lihat lagi body press activity, body press my mood, body press sosial. Kemudian body press wall, kemudian body press wall, kemudian embed RSS. Memang semakin banyak plugin yang kita gunakan, ini semakin merepotkan kalau kita memindahkan item security, kita tidak gunakan. Kita aktifkan juga CAPTCHA. Kemudian kita aktifkan juga di sini WP Pulse, karena kita menggunakan WP Pulse. Kemudian kita aktifkan juga YouTube. Nah, di sini sudah kita aktifkan ya. Nah, pengaturan-pengaturannya juga kita selaraskan dahulu sebelum melakukan exporting. Pertama, terutama pengaturan body press. Di sini kita lihat pengaturan body press. Ini kita sesuaikan dulu. Nah, oke. Ini berarti semuanya diaktifkan. User group, oke. Save setting. Kemudian kita lihat lagi di sini page-nya. Di sini sambil menunggu kita lihat page-nya. Ya, oke. Bisa ya. Ini oh iya, sudah. Kemudian kita lihat juga setting di sini ya. Setting. Oke. Ini dinonaktifkan yang paling atas, ini coba kita nonaktifkan. Oh ya, oke, kita simpan.
Kemudian yaitu setting untuk forum BBPress ini. BBPress, forum BBPress. Nah, ini kita samakan saja partisipan oke. Oke, forum index, oke, forum root ini, oke. Mungkin karena ini kita biarkan saja di sini, cuman di sini kita nonaktifkan. Jadi kan karena BuddyPress ini sebenarnya sudah memiliki forum yang disebut dengan groups. Nah, namun kita gantikan dengan forum yang di-create oleh BBPress. Kita save. Kemudian pengaturan lainnya yaitu pengaturan yang adalah BP registration ya. BP registration kita samakan saja. Oke, moderat kita kopikan di sini ya. Kemudian di sini juga kita kopikan. Kemudian kita lihat, oke, moderat ya, save option. Kemudian setelah itu kita lihat juga settingan forum ya. Maksud saya adalah settingan dari form. Di sini activity, post, forum, topik, pengaturan, oke, activity, privasi, coba post, pollings kalau nggak salah ya. Nah, ini pollings, kita lihat pollings. Oke. Log group activity. Oke. Kemudian juga sebentar, kakas ini BuddyPress kita lihat dulu. Nah ini oke, udah sama. Pengaturan post sudah sama ya. Oke, pengaturan post kita lihat pengaturan post ya. Oke. Nah, barulah di sini kita bisa melakukan importing. Jadi agar semuanya ikut tertarik gitu. Jadi kita di sini kemudian ke perkakas. Ini kita lihat dulu ya. Kita pastikan ini di subdomain belajar P3I yang memang di-create secara khusus melalui fasilitas cPanel. Kemudian kita kembali ke perkakas, lakukan import. File hasil file import, kemudian kita pilih. Ini ada keterangan di sini. Ukuran file maksimal tidak boleh lebih dari 2 mega. Karena ini mengikuti. Jadi ada memang settingan di wp config maupun di php config itu umumnya di dalam, kalau kita web hosting hanya sewa hosting, jadi sewa hosting bukan sewa server ya, sewa hosting aja, sewa space, itu ukuran standarnya harus mengikuti ukuran standar yaitu 2 MB.
Adapun kalau kita memiliki server sendiri atau kita istilahnya server hosting, maka ukuran ini bisa kita rubah. Melalui fasilitas web server atau PHP ini. Ya, kita karena ukuran file hanya cuman sekitar 500 kilobyte, di bawah 500 kilobyte, maka kita bisa lakukan ini. Kita pilih saja tadi berada di D, kemudian ini kita klik P3I yang 2014 0530. Oke, unggah berkas dan impor. Nah, di sini ada persentasenya 67%, ya 100%. Oke, sudah kita impor ini. Nah, di sini ada informasi. Kebetulan yang menulis ini ada 3 orang. Sedangkan user yang berada di di WordPress yang baru ini, situs yang baru, blog yang baru ini hanya 1 orang. Maka pertama harus kita pindahkan di sini ke hanya ada 2 orang, maka kita pindahkan saja ke user admin, yaitu ini Tommy. Kemudian ini juga penulis 2, kita pindahkan saja ke user Tommy. Kemudian juga di sini ini juga kita pindahkan ke user Tommy. Di sini juga ada keterangan ciptakan pengguna baru dengan nama log masuk ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita gunakan ini, maka kita tuliskan di sini, maka security WordPress kita akan menjadi rentan karena user yang di-create oleh WordPress itu tidak memiliki password. Kemudian di sini kita klik unduh dan impor lampiran berkas. Kita aktifkan agar seluruh file, bukan hanya file-file artikel atau halaman, ya, tulisan atau halaman saja yang ikut terbawa, namun juga medianya, jadi attachmentnya, ya, misalnya file image, kemudian file filing, kemudian juga settingan dalam contact form juga ikut terbawa, kemudian settingan dalam body press maupun BB press itu ikut terbawa juga. Nah, kita di sini tinggal klik kirim. Nah, ini proses mengunduh. Kalau kita tidak centang tadi fasilitas impor lampiran, itu akan cepat langsung. Nah, wah, ini gagal mengimpor katalog diklat, gagal mengimpor katalog rapat kerja, gagal mengimpor katalog seminar. Wah, ini berarti ada kesalahan settingan, ya. Jadi kita ulang saja ya di sini nanti. Berarti di sini ada yang tidak terbawa, maka kita harus lihat lagi. Ini ada DOM setting ini di DOM setting di proyek ini, ya. DOM setting ini di proyek ini, kebetulan settingan settingan WordPress-nya belum diaktifkan dari DOM setting ini, belum diaktifkan. General, oh ya, kita sesuaikan dulu, kita enablekan di sini. Nah, ini karena belum settingan untuk dari DOMS ini belum kita aktifkan untuk yang proyek. Jadi ini merupakan fasilitas dari BodyPress, kita belum aktifkan. Kita sesuaikan dulu, ya. Ini coba kita lihat proyek per page 9 ini, kemudian ini 3, kemudian ini 100 pixel after catalog. Oke, project page
Oke, description. Ini kita lihat lagi deskripsi, kita samakan saja spek, terus user. Nah ini oke. Ini user, feature image nanti dulu, feature image, review related project. Ini kita samakan, sudah sama. Kemudian ini user juga kita lihat, oh ya, kita lihat user, oke. Kemudian kita update setting, kita periksa lagi ini theme settingnya ya. Theme settingnya ini teks, ini ya. Oke, ini kita biarkan dulu. Tulisan, ini tulisan, coba kita lihat, oh ya, template 2. Kemudian page, ini page, kita di sini, oh enggak. Oke, kita update saya. Kemudian header footer, ini dikarenakan tadi pada saat ini kita lupa gitu ya. Kita lupa melakukan, ini kita copy saja header, ini footer ya, footer dulu. Oke, kita remove di sini. Ini ukurannya, oh ya, ini klik di sini live stream. Oke, kemudian header, ini kita tambahkan fasilitas search, kita update. Kemudian style ya, sidebar kayaknya kita tidak gunakan sidebar secara khusus. Ya, kemudian stylenya juga. Nah ini style general, kita ambil 2 itu ya, 2. Terus layoutnya kita ambil di sini juga nomornya. Oke. Kemudian ini grid, ini kita apply pattern. Kemudian di sini oke, menu, footer, oke. Kemudian ke lain-lain ya, kita update dulu di sini. Mungkin ada beberapa. Nah ini oke. Oh ya, kita aktifkan di sini jQuery. Akan kita aktifkan sama pagination ya. Nah, jadi jQuery sama pagination kita aktifkan. Kemudian advance, oke. Kayaknya udah sama ini. Oke, maka file tadi yang sudah terimpor ini kita hapus semuanya, terpaksa kita hapus semuanya. Ini coba kita lihat dulu. Nah, kita lihat ini, oh ini memang ini kita hapus saja semuanya, terapkan. Kita sengaja harus hapus ini semua agar pada saat proses importing ini tidak double. Di sini juga halaman, ini terpaksa kita hapus semua, kecuali
yang jadi gini, ini kecuali yang ini ya, ini karena memang di generate oleh sistem ini, oleh plugin body press, jadi kita tidak kita hapus ini ya, activity. Kemudian ini aktivitas aktivitas telah terbit 21 menit yang lalu. Coba kita lihat yang, nah ini jadi yang activate ini yang 21 menit yang lalu, ini yang kita ini members. Nah ini members, oke. Kemudian juga quiz ini, oke. Nah, kita hapus, pindahkan tong sampah dulu. Ini activity members, ini 21-22 menit yang lalu. Register ini dihapus, tentang P3E juga kita hapus, 3 hapus, ini juga kita hapus. Karena asal, pindahkan tong sampah. Kemudian juga kita lihat komentar, biar tidak double-double kita hapus saja di sini. Nah, kebetulan tidak ada komentar. Kemudian data false juga kita lihat ya, mungkin juga sudah masuk, jadi bisa kita hapus. Nah ini kebetulan tidak kena ini ya, tidak terimpor ini. Kemudian data sini, data pengaturan plugin, coba kita lihat plugin quiz, WP Quiz Pro, WP Quiz Pro. Nah, ini belum ini ya. Sebentar, kita kembali di sini ya, ke kunjungi situs. Kita cari menggunakan plugin apa ini. Nah ini menggunakan WP Pro Quiz. WP Pro Quiz, kita belum memasang WP Pro Quiz, jadi kita harus tambahkan dulu WP Pro Quiz. Di sini cari paste, cari plugin. Kita install sekarang. Oke, ini kita tutup lagi. Aktifkan plugin. WP Pro Quiz. Di sini kita lihat settingan untuk WP Pro Quiz. Oh ya, oke. Nah, kemudian kita ulangi saja proses melakukan importing. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita pilih berkasnya.
open. Ini kita pilih saja usernya, kita klik lagi nih unduh lampiran. Nah, di sini seperti yang kita lihat, media ikut juga terbawa. Ini media ikut terbawa. Di sini ada keterangannya sudah ada. Nah, ini juga sudah ada. Jadi tadi memang sudah terimpor. Jadi tidak dilakukan duplikasi. Namun nanti kita akan melihat perbedaannya pada saat kita melakukan impor yang gagal dengan impor yang berikutnya. Oh, ternyata memang di sini tidak. Nah, ini juga forum ikut terbawa ya. Di sini. Nah, ini semuanya kelihatan ini di sini ya. Nah, di sini terimpor dengan baik gitu. Jadi impor di sini ada keterangannya. Impor sudah selesai dan impornya sukses. Kita coba lihat ke halaman tulisan. Nah, ini kita kembalikan saja berarti, karena memang tidak mengizinkan double. Ini yang halo dunia hapus secara permanen. Kemudian kita klik kembalikan. Nah, di sini sudah kita kembalikan. Kemudian juga di halaman. Di sini kita lihat tong sampah. Di sini kita kembalikan saja. Dengan klik ini sampai di sini. Ini sample page. Ini kita nonaktifkan saja ini karena tidak perlu. Kembalikan. Source code. Kita lihat lagi yang lain. Ini tidak perlu. Misi kembalikan ini. Kembalikan. Kita lihat yang halaman 3 apa saja. Oke. Jadi
yang telah terbit itu telah terbit, coba kita klik ya. Nah, ini juga sudah oke. Kemudian kita lihat di pengaturan ini, pengaturan membaca ya. Kita lihat di pengaturan membaca. Nah, di sini dipilih halaman depan adalah home. Di sini juga kita harus memilih halaman depan adalah home. Kemudian ini 5, 3, ini 10. Halaman blog menampilkan ya, ringkasan, oke. Kita simpan perubahan di sini. Kemudian kita ke tampilan, menunya kita sesuaikan. Apa itu? Nah, ini kelola lokasi ya, kelola lokasi menu. Karena sistem navigasi pada density level ini ada bertingkat, jadi kita harus sesuaikan. Ini berarti ini kita samakan saja primary, ini secondary. Kita simpan perubahan. Nah, kita baru bisa melihat bagaimana tampilan di setelah hasil impor ini. Nah, ini juga masih belum belum sesuai karena ini ada YouTube ya, ini ada YouTube yang belum kita sesuaikan ukurannya. Kita lihat sini YouTube, di sini kita lihat juga YouTube. Di sini ada ukuran media, jadi nah ini media, bukan, di sini ukur default dimension dari ukuran video harus kita atur juga. Kenapa ini? Ini karena ini ya, jadi ukuran media tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini bisa kita anggap saja 400 kali 250. Mudah-mudahan sama ini. Jadi biar ukuran media ini sama, tidak terlalu panjang. Kita ini refresh saja. Nah, ini kita sudah selesai melakukan importing. Nah, tinggal kita sesuaikan ini ya. Ini karena mungkin sistem pembagian dari ini double ya. Jadi ada
ada pada saat impor itu tadi kita pertama gagal, kemudian kita impor ulang, maka ini muncul menu-menu yang duplikat. Jadi ini harus kita hapus. Di sini melalui menu bisa kita lihat fasilitas ini ya, kita bisa hapus supaya tidak terjadi duplikasi. Nah, ini kita hapus saja, singkirkan. Ini yang sini juga singkirkan, ini juga singkirkan. Ini karena pada saat yang awal kita tidak berhasil. Simpan menu. Kita kemudian pindah ke secondary menu, pilih ini juga double. Nah, ini kita hapus, singkirkan, kemudian layanan juga kita singkirkan. Ini yang double kita singkirkan semuanya. Singkirkan. Keanggotaan juga kita singkirkan ini. Kemudian kita simpan. Kita lihat lagi tampilannya, lakukan refresh. Nah, ini untuk menu sudah sama, namun untuk halaman ini, halaman depan ini masih ada sedikit yang perlu kita perbaiki. Mungkin dari itu bisa kita lihat di sini ya, di semua halaman. Itu berada di file home. Nah, ini keistimewaan dari DOMS City Level, yaitu kita bisa membuat subdoms atau desain DOM tersendiri. Nah, ini stop dulu. Di sini masih kelihatan bahwa ini belum ini ya. Kita cek saja, kita ke sunting halaman. Nah, di sini kita jangan melakukan penyentingan secara visual, karena di sini ada beberapa source code yang ditambahkan. Memang jadi DOMS City Level ini memiliki fungsi-fungsi source code, jadi kita bisa customize DOMS itu sehingga DOMS itu bisa menghasilkan beberapa jenis tampilan. Ini sudah sama sebenarnya isinya dengan yang awal, cuman yang perlu diperhatikan umumnya sidebar selalu hidup. Jadi untuk halaman awal, apabila kita ingin bebas, custom sidebar ini kita matikan ini. Jadi no sidebar. Jadi agar bisa penuh. Nah, kita lihat refresh lagi. Sebentar. Kita refresh lagi di sini. Nah, demikian kita sudah lihat ini DOMS
term sudah ini sudah sama dengan tampilan sudah sama antara blok awal dengan blok yang belajar P3I or ID. Namun di sini polling belum ini ya, belum masuk. Kita harus melakukan pengecekan juga di polling ya, manage polling. Ini di sini kita harus ngecek apakah terimpor atau tidak. Nah, di sini memang belum terimpor. Kita bisa masukkan secara manual ini polling, manage polling. Ini tidak terimpor, kebetulan tidak terimpor ini. Ini kita edit saja ya, edit. Ini kita tambah di sini. Jadi kita tetap harus menambahkan polling add poll. Nah, ini kita masukkan pertanyaannya, paste, kemudian kita jawabannya kita masukkan juga. Nah, ini kita add answer, kemudian ini add answer, remove, kemudian kita add poll. Nah, ini kita kemudian ke manage poll. Ini fasilitas polling atau jajak pendapat. Nah, di sini ID-nya ada 2. Jadi coba kita lihat apakah ini muncul ya. Kita refresh. Apakah ini muncul? Kalau tidak ya berarti kita harus melakukan editing di items tersebut. Nah, ini muncul ini. Apakah pengadaan barang dan jasa pemerintah? Nah, ini muncul. Nah, ini kita sudah sama fasilitas di website 1 dengan di website 2 gitu. Kemudian kita juga yang terpenting adalah melihat galeri. Galeri ini merupakan fasilitas BuddyPress. Nah, ini juga sudah terimpor dengan sempurna. Kita lihat di sini. Nah, ini otomatis attachment ini terambil apabila kita mengaktifkan plugin. Namun ini ada ini belum ini ya, belum apa. Nah, ini bisa kita hidupkan juga karena itu penyetingan dari DOM setting. Ini juga kita DOM setting. Nah, ini masalah di image URL. Ini kita copy aja. Nah, cuma nanti harus kita lakukan upload juga ini. Jadi penyesuaian secara manual. Ini ke image. Nah, ini di paste. Kita update setting. Kalau kita refresh, nah, demikian ini tampilan sudah sama dengan tampilan yang di situs asal. Demikian tutorial bagaimana kita melakukan migrasi ekspor dan impor dari satu server ke server lainnya atau dari satu blok ke blok lainnya. Terima kasih.